Dipersembahkan oleh didukung oleh Pak Anies, lagi rame kita mau tanya soal bansos. Karena menurut saya bansos ini adalah kewajiban negara dan rakyat berhak mendapatkannya. Tapi kita punya problem. Karena banyak klaim yang diberikan seolah-olah ini bantuan orang per orang atau kelompok. Padahal kita masih punya. Ada data yang tidak valid, ada cara penyampaian yang tidak benar, ada protes yang kemudian tidak terverifikasi atau terrespon dengan baik. Ini yang menjadi pertanyaan saya kepada Pak Anies adalah, menurut Pak Anies kira-kira bagaimana tata kelola bansos agar satu tidak saling klaim, dua bisa tepat sasaran, tiga tidak menimbulkan kecemburuan-kecemburuan, sehingga inilah satu harapan yang betul-betul bisa diterima oleh rakyat. Silakan. Ya, terima kasih Pak Ganjar. Pertama, kita harus menyadari bahwa yang disebut sebagai bansos adalah bantuan untuk si penerima, bukan bantuan untuk si pemberi. Karenanya, dia diberikan sesuai dengan kebutuhan si penerima. Kalau penerimanya membutuhkan bulan ini, ya diberi bulan ini. Kalau dibutuhkannya 3 bulan lagi, ya 3 bulan lagi. Tidak usah dirapel semuanya. Okay? Dijadikan sebagai sesuai kebutuhan. Yang nomor satu, yang itulah yang disebut sebagai bansos tanpa pamrih. Kemudian yang kedua, pemberian bansos ini harus tepat sasaran. Artinya diberikan melalui pendataan yang baik. Informasi data itu harus akurat dan mekanisme pemberiannya melalui jalur birokrasi, bukan dibagikan di pinggir jalan, tapi dibagikan langsung di lokasi menggunakan siapa menggunakan jalur birokrasi. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah penting, ketika kita berbicara tentang bansos ini, harus bansos itu bisa dipastikan mereka yang miskin, prasejahtera itu termasuk di dalamnya. Jangan sampai mereka terlewatkan. Karena itu kami menyusun ini sebagai bagian dari perubahan adalah bansos plus. Angkanya ditingkatkan, yang belum masuk masih miskin dimasukkan dan diberikan bekal pelatihan, pendampingan supaya mereka pelan-pelan bisa mandiri dan hidup lebih sejahtera. Jadi kami melihat ketika sampai kepada bansos, bansos ini adalah atas nama negara. Ketika saya bertugas di Jakarta, semua paket bansos di kerdusnya diberikan label dibiayai APBD DKI Jakarta, bukan dari gubernur, dari uang rakyat lewat APBD DKI Jakarta. Jelas posisinya. Semakin malam semakin panas, Zilvi ya. Semakin panas, kita boleh keluar dari sini nggak? Oke, sekarang kita ke jubir dari TPN Ganjar Mahfud ya, Mas Rinto. Mas Rinto, tadi kita sudah putarkan video, ini soal tanya jawab antara Mas Ganjar dengan Pak Anies. Yang menarik adalah kenapa pertanyaan bansos harus ditanyakan ke Anies, kenapa tidak ke Prabowo? Ya, sebenarnya bukan hanya soal bansos saja ya, saya sedikit menyampaikan terkait dengan situasi perdebatan kali ini. Tampaknya saya setuju dengan Mbah. Tampaknya memang agak sedikit senyap nih perdebatan, berbeda dengan perdebatan sebelumnya. Tapi sepertinya para capres ini sedang melaksanakan apa yang disarankan oleh Presiden Jokowi. Jangan menyerang. Sehingga ini akibatnya. Jadi sepi perdebatan kali ini dan hampir tidak menarik. Bahkan saya pun tidak menonton sampai selesai. Tetapi saya melihat lebih ke dalam lagi terkait dengan topik-topik yang dibahas oleh para capres ini. Kenapa Ganjar Pranowo menanyakan soal bansos itu kepada Pak Anies bukan kepada Pak Prabowo? Pada prinsipnya begini, sekalipun Pak Ganjar tidak mengatakan atau tidak bertanya kepada Pak Prabowo, tetapi publik sudah mengetahui bahwa
maksud daripada pertanyaan ini juga ditujukan kepada Pak Prabowo. Jadi terkait dengan bansos ini, tadi Pak Anies menyampaikan cukup bagus. Saya menambahkan sedikit. Jadi terkait dengan bansos ini, yang penting untuk kita ingat adalah, yang utama dari bansos itu adalah siapa yang menerima manfaat. Jadi di sini konteksnya adalah manfaatnya. Jadi kalau kita berbicara bansos, bansos itu bersifat satu arah. Dari pemerintah berikan kepada rakyat kecil yang tidak mampu. Tapi ketika manfaat itu juga kembali kepada yang memberikan, ini ada apa? Berarti kan apa? Kita lihat momentum sekarang ini, pemberian bansos ini bagi kami tidak tepat. Karena apa? Di satu sisi, saat ini adalah momentum Pilpres, di mana Presiden Jokowi sendiri selalu diasosiasikan berada di pihak 02. Baik. Ya kan, selalu diasosiasikan berada di 02. Sehingga ketika Presiden Jokowi berdiri di depan istana membagikan bansos itu kepada pengendara jalan, pengguna jalan, langsung di lapangan, saya mempertanyakan apakah Presiden Jokowi itu adalah relawan 02? Apakah Presiden Jokowi ini adalah jubirnya 02? Atau sebagai apa? Karena bagi kami, seorang presiden itu tidak perlu sampai melakukan hal seperti itu. Karena apa? Ada menteri-menterinya yang bergerak, punya bidang di bidang sosial itu. Ada Bu Risma misalnya, ada Menteri Sosial yang punya kewajiban dan tugas untuk membagikan bansos. Artinya apa? Jokowi bersifat, tugas Jokowi adalah bersifat mengarahkan, bersifat mengambil keputusan secara strategik. Jadi bukan mengambil porsi anak buahnya gitu loh. Jadi ketika seorang presiden sudah sampai mengambil porsi anak buahnya, dipertanyakan ini, bansos ini tujuannya apa? Apakah untuk mendapatkan manfaat bagi pemberi atau manfaat bagi penerima? Udah mulai panas nih Mas Rinto, bagus. Kita kasih tepuk tangan dulu. Kita buka aja. Bang Refli. Bang Refli, tadi menarik jawaban Pak Anies adalah bantuan untuk si penerima bukan bantuan untuk si pemberi. Bansos tanpa pamrih. Pertanyaannya, bansos yang diberikan selama ini memangnya pakai pamrih? Iyalah pakai pamrih kan. Jadi Anda melihatnya dari mana, Bang? Secara lugas pakai pamrih. Jadi makanya disindir oleh Anies, negara tidak boleh berdagang. Ya kan? Maksudnya adalah semua APBN itu, anggaran pendapatan dan belanja negara, itu adalah uang rakyat. Karena negara itu kan pemerintah, penguasa, rakyat, dan kemudian wilayah. Jadi satu kesatuan. Tapi rakyat itu 270 juta. Karena itu yang paling berhak untuk APBN itu tentu rakyat itu sendiri. Jadi kalau rakyat kemudian memperoleh bansos, itu bukan karena kebaikan negara, bukan karena kebaikan Jokowi, bukan karena kebaikan DPR, tapi kewajiban. Justru kalau dia tidak lakukan melindungi rakyat, mensejahterakan rakyat, memakmurkan rakyat, maka dia berkhianat terhadap konstitusi. Dan berkhianat itu bisa dimaksulkan itu kalau di Ini dalam pamrihnya konstitusi demi tujuan kita. apa sih Bang Refli? Kenapa? Pamrihnya itu demi tujuan apa? Biar dipilih lah calon yang didorong, yang di-endorse-nya kan begitu. Kita ini kadang-kadang pura-pura nggak tahu. Ya kan? Hari ini kita menyaksikan bahwa 02 di-endorse oleh Presiden Jokowi. Karena anaknya ikut jadi calon, kan demikian. 03 yang tadinya berharap di-endorse tidak jadi, ya sudah. Agak bingung-bingung nih mau perubahan atau mau keberlanjutan. Akhirnya dia mainnya ya abu-abu. Termasuk tadi tuh saya lihat tuh ada Dani, ada Mahfud MD yang baru mundur. Itu nggak etis itu. Karena yang namanya deputi di KSP itu nggak boleh. Kalau dia sudah tercatat sebagai tim kampanye, harusnya dia mundur ketika didaftarkan. Bukan mundur sekarang, tetapi oke lah ya. Nah, hal yang telanjang begini kan masyarakat sudah tahu bahwa Presiden Jokowi hari-hari belakangan ini sedang gelisah. Karena gelisahnya makanya dia kuntiti terus. Jawa Tengah dia kuntiti. Datang dia ke Jawa Tengah, membagikan bansos walaupun secara simbolis. Sekarang Jawa Barat daerah operasinya. Kemudian ada kader-kader partai tertentu membuat surat kepada paslon 1 untuk negatif campaign, mungkin black campaign juga. Jadi persoalannya adalah ada orang bilang begini, kenapa sih paslon 1 takut dicurangi, takut pemilu curang? Kita akan tanya balik, kenapa paslon lain takut kalau pemilu jujur dan adil? Kan pemilu jujur dan adil itu adalah pemilu yang kita dambakan. Baik. Pemilu konstitusional. Karena itu, yuk kita fair competition.
pemilu yang jujur dan adil, lepaskan ASN TNI Polri dari keterlibatan untuk memenangkan paslon tertentu. Oke, baik. Itu baru keren. Bang Daniel, Sudah silakan. menunggu itu. Iya. Sudah menunggu untuk menjawab. Bansos disebut banyak pamrihnya, Bang Daniel. Tanggapan Anda? Iya, ada pepatah Minang yang menarik dan ini mungkin pepatah yang sulit buat para politisi. Pepatah Minang itu bilang begini, iukan diurang, lalukan diawak. Nah, jadi pada momentum tertentu banyak peristiwa itu yang justru bersalah kelompok kita. Tapi kemudian karena kemudian di sisi lain nanti yang bersalah adalah kelompok lain. Tapi ketika yang bersalah kelompok kita itu benar gitu. Tapi kemudian kalau yang salah kelompok lain, nah itu salah. Itulah yang istilah orang Minang itu kan iokan diurang, lalukan diawa. Jadi saya mau katakan apa? Itu tantangan berat buat politisi begitu di satu sisi. Kemudian kedua yang harus dipahami adalah kami sepakat bahwasannya bansos itu adalah hak warga negara dan berasal dari keuangan negara dan semuanya sudah diatur dan disepakati oleh parlemen secara bersamaan. Nah, kalau kemudian secara teknis misalnya ada yang membagikan Bu Mensos misalnya, kemudian ada presiden, karena presiden adalah orang yang bertanggung jawab di semua kementerian, beliau bisa membagikan bansos bila beliau mau, bisa juga tidak. Jadi itu hak prerogatif seorang presiden. Kalau kemudian ada tafsir politik di belakang itu tinggal tadi perspektifnya ya tadi istilah iokan diurang lalu kan diawak. Terima kasih. Tergantung kepentingan siapa ya. Begitukah Mas Umam dan juga Mbak Tejo? Boleh dikomentari nanti, tapi kita jeda lagi ya, Reza. Ya, betul sekali, kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.